RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang malam ini hadir di acara pencerahan RDAY Kandang W bersama Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Seperti biasa, kita harus yakin datang ke RDAY itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena pengen punya hutang lunas, jangan datang ke RDAY pengen rumahnya laku, jangan. Tapi bonusnya minta kemudahan itu dari Allah karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu tetap yakin dan konsisten sama ilmu RDAY Kandang B, pimpinan dari Bapak Susanto bin Suwondo. Dan ada sedikit permintaan dari kita dari Kandang B senantiasa bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah melihat atau menonton YouTube kita tentang RDAY, jangan lupa di subscribe. Itu adalah salah satu sedekah buat anak yatim juga melalui YouTube-nya RDAY, karena penghasilan dari RDAY itu di RDAY juga akhirnya ke anak yatim. Jangan malas-malas ya, awas. Kadang-kadang kita cuma nonton aja, tapi lupa subscribe kata ibu-ibu ya, itu subscribe ya, silahkan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa bertanya. Alhamdulillah Pak Hajinya sudah datang. Sehat walafiat, kaya raya, dan tentunya baik hati dan tidak sombong. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Pak Haji. Kata-kata hari ini apa Pak Haji? Nenen sampai ngaca. Wah. Nenen sampai ngaceng. Yo. Oke, buat bapak-bapak, ibu-ibu, untuk pertanyaan ini silahkan ditanyakan. Pastinya pertanyaannya yang berbobot ya, jangan Pempeknya mana pempeknya? Tadi ada ngasih pempek. Pertanyaannya Bapak Ibu supaya kebagian semua ya, satu baris satu perwakilan ya, satu sampai belakang balik lagi ya. Jadi satu baris satu dulu Ibu ya. Oke, silakan. Yang mau testimoni ada gak? Mau testimoni? Yo, testimoni dulu coba. Berdiri Bu. Testimoni dulu. Shoot bos, testimoni bos, shoot bos. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. mau nanya. Nanya dulu. Iya. Oh ya, enggak testimoni ya, nanya. Iya, saya mau punya utang, kan masih punya utang nih ya di bank. Masih nunggak 4 bulan. Nah, terus anak saya biar ingat sama saya, biar bisa bantu orang tua. Nah, apa yang harus saya lakukan itu Pak Haji? Kalau anak mah nggak mungkin ingat Bu. Ya. Yang ingat adalah Haji Marco ke ibu. Iya, saya minta biar lunas Biar- gitu, gimana gitu Pak Haji. Biar Haji Marco yang lunasin utang ibu aja gimana? Anak gak usah lunasin. Boleh. Amin. Ya. Udah 4 bulan Pak Haji. Ya Dan sekarang saya anak mau gak ngelunasin? kagak mau, nggak mau Hah? bantu, nggak mau bantu dia Pak Haji. Nah Haji Marco mau bantu. Iya, boleh Pak Haji. Hah? Alhamdulillah. Ya, syaratnya ibu harus baca Quran 12 juz. Nanti kita yang lunasin.
Iya. Mau gak? Insya Ibu Allah. baca Quran 12 juz. Iya, insya Allah. Nanti kita yang lunasin utangnya. Berapa Adalah- utang ibu semuanya? Mau. Selain itu ada lagi nggak Pak Haji? Nggak ada, baca Quran aja. Baca Quran aja. Ya. Nanti Oh, kita yang gitu. lunasin utang ibu. Utang ibu berapa? Ya itu 50 dikurangin ada 37. 4 bulan belum lunas. Apa saya suruh dikeluarin Pak Haji keluar dari Kalau saya rumah. kasih 200 juta cukup gak? Kelebihan Pak Haji. Kelebihan. Iya. Nanti buat beli celana dalam. Sampai saya suruh keluar gimana tuh Pak Haji? Apa yang Kan lagi ibu belum saya baca lakukan? Quran. Baca Quran Baca dulu Quran. dong. Jadi gini Pak, Bu, maaf ya. Orang yang baca Quran derajatnya diangkat sama Allah. Amin. Amin. Orang yang baca Quran derajatnya diangkat sama Allah. orang yang baca Quran tidak dibangkrutin sama Allah. Amin. Orang yang baca Quran tidak dibangkrutin sama Allah. Orang yang baca Quran rezekinya dilebihkan, dilipat gandakan sama Allah. Amin. Nah, ibu yang baca Quran, saya ngambil manfaatnya. Ibu dapat aja 200 juta dari saya cukup. Oh, misalkan kalau nggak sempet bagaimana Pak Haji? Saya kan capek pulang kerja gitu, kuli-kuli saya. Emangnya gue saudara lo? Ya harus sempet dong. Utang mau dilunasin tapi ibu nggak mau baca Quran. Harus baca Quran. Nanti utangnya kita yang lunasin. Oh ya, Bos, kasih lihat dulu. Jangan dikasih dulu sekarang. Suruh baca Quran dulu. Yang 200 juta mana tadi? Nih, di tas merah. Tas gue mana merah? Ambil bos. Keluarin, dikasih taruh di meja biar dia lihat. kapan mulai baca ya Pak Haji? Hah? Besok malam apa? Ala lu Di tidur pulang sini rumah? ntar gue bacain bentar lagi. Harus ya. Semuanya tumpuk. Tumpuk ke atas. Tumpuk ke atas. Tuh, udah gue siain tuh buat lo tuh. Wow. Semua. Wow. Tuh, buat lo. Baca Quran sehari 12 juz. Ini semua dari lo. Ini kalau nggak salah ada 370. Buat lo semua. Gue nggak penting. Yang penting pahala lo buat gue. Amin. Gue lagi nyari tumbal, kurang satu perempuan. Jangan tuh Pak Haji. Ah, Ya udah baca Quran, ntar gue Iya. yang lunasin. Sip, tepuk tangan dulu dong. ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ya. Ayo. Bapak barisan depan mau? Oh, ada. Nih yang ngasih pempek, makasih banyak ya. Wow, luar biasa. Gue sabdain, pasti alat kelaminnya megar. Besok-besok jangan bawa pempek buat saya ya. Empok-empok aja nih bawa. Saya pempek, Haji Marco empok-empok, kameramen popok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Deden Rismawan dari Bogor. Namanya? Bapak Deden Rismawan dari Bogor. Pertanyaannya? Pertanyaannya satu, keluarga saya lagi kena musibah sakit, gatal Pak Haji. Bagaimana caranya? Sakit? Gatal. Gatal apanya? Ya semuanya badannya itu Pak Haji. Semuanya? Iya. Udah berapa lama? Ya kurang lebih baru seminggu ini. Hah? Jadi datangnya itu jam 12, kadang-kadang jam 11. Lagi perempuan yang gatal? Ya perempuan namanya istri Pak Haji. Oh istri. Tadi nggak ngomong keluarga saya. Keluarga saya kan bisa aja. Iya. Bisa aja kan selirnya bapak apa sih? Alhamdulillah satu. Gampang pak. Iya. Kalau yang gatal perempuan obatnya celana dalam lawan jenis. Iya. Jadi celana dalam bapak yang bekas pakai. Nih hari ini kan bapak pakai celana dalam. Betul. Sampai di rumah nanti digosokin ke semua badan dari ujung pala sampai ujung kaki. Betul. 2, alat kelamin bapak cari mangkok direndam, batang sama bijinya direndam. Kalau dia ngapung langsung dibunuh. Kalau dia tenggelam langsung disantet. Nah, 5 menit 10 menit direndam. Nah, air rendemannya itu diminumin ke istri selama 9 hari. Insya Allah. Nanti
penyakitnya mati, udah istrinya juga. Ada lagi? Susah gak? Enggak susah. Iya, gratis, gampang kok. Saya dalam Bapak. Nanti kalau udah digosok sama istri, saya dalam jangan dipakai lagi ya. Buang ya? Iya dong. Iya, oke. Malah kalau bisa langsung dibingkai aja. Taruh di ruang tamu, kenang-kenangan. Cara dalam saya telah menyembuhkan istri saya tercinta. Nanti Amin. ditulis pakai spidol cara dalamnya. Amin. Uhuy. Amin, amin. Yuk, yang lain. Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nama? Alhamdulillah. Nama saya Dada Saada dari Tasik. Nama saya Dada Saada. Dada. Iya. Dadah, sadah. Dada. Alat kelaminnya mana Dada? Pak Haji, kita dadah dulu Pak Haji. Apa? Kita dadah dulu, namanya dadah. Dadah. Kalau Haji Marco kan Dada. Kalau saya tuh ingetnya Dada tuh nenen. Ya, itu dadah Pak Haji. Mau nanya nih, kan saya udah melaksanakan ilmunya Pak Haji. Udah sekitar 2 bulan ya? 2 bulan. Sekarang pertanyaannya apa? Gimana caranya supaya Gimana caranya usaha saya laku? usaha saya? Ya. Usahanya laku. apa? Saya bikin sayur tiap hari. Sayur? Iya. Sayur apa? Sayur keliling gitu. Sayur mateng. Terus? Nah, kan barangnya laris tapi uangnya gitulah Pak Haji. Laris ya laris, banyak yang pembeli. Laris ya laris tapi duitnya nggak ngumpul. Iya. Orang yang dagang laris ya laris tapi duitnya nggak ngumpul. Orang yang kerja tapi utangnya nggak lunas-lunas. Orang yang punya motor tapi motornya cicilan, punya mobil tapi mobilnya cicilan, punya rumahnya cicilan, punya istri atau punya suami tapi cicilan, pecicilan. Tau gak pecicilan? Bawaannya pengen minjem mulu pinjol. Penyebabnya cuma satu. Sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Nah ibu sholat ba'diyahnya kok bolong-bolong. Betul? Betul. Jawab. Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Nah jadi nanti ibu kalau bisa jangan bolong-bolong. Nanti dagangannya habis, duitnya ngumpul. Nah gimana caranya biar buat naikin modal? Dagangan sayurnya, bahan baku sayurnya sebelum dimasak, ibu langkahin dulu. Sambil ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame dagangan saya habis setiap hari, untung bersih satu hari 10 juta. Bapak ibu ngucap begitu. Tapi waktu ngelangkahinnya ibu nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH. Pak Haji ntar kalau sayurnya saya langkahin sayurnya sayur nangka, nanti rasanya kayak sayur bayam. Oke? Sholat ba'diyah qobliyahnya lo bolong-bolong, kerjain. Ya. Boleh alat kelaminnya bolong, boleh. Tapi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sekarang alat kelamin ibu bolong nggak? Bolong, udah 4. Haji Marco coba lihat. Udah 4 anaknya. Haji Marco coba lihat. Keker. Hei. Duduk kekernya duduk. Nanti toketnya ngaceng. Wow. Keker.
Wah betul Pak Haji, bolong Pak Haji. Lebih dekat lagi bisa nggak? Lebih dekat lagi. Boleh Pak Haji. Lebih dekat lagi. Maju lagi nggak keren. Oh oke. Itu ada tulisannya Pak Haji. Apa? Dilarang parkir di sini. Nggak lah. Sholat badiah qobliyahnya ya. Oke? Yuk Bapak. Bapak apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Yanto Ciledug. Ya, pertanyaan apa Pak Yanto? Ya, Pak Dwi, anak saya kan pacaran. Apa? Pacaran. Anak Bapak Ya. pacaran. Tapi saya nggak setuju karena Anak Bapak laki perempuan? laki Pak. Laki. Ya. Gak setuju sama perempuan Ya, itu. karena nggak bagus lah ininya ya, karakternya. Yang nggak bagus. Perempuannya. Hah? Oh iya. Yang nggak bagus perempuannya. Ya. Gak bagusnya di mana? Ya jebak-jebak terus pakai Jebak-jebak. pakai pelet lah Pak. Pakai pelet. Ya. Taunya dari mana? Taunya dari ya inilah apa namanya, di rumah itu apa namanya, ada serangan gitu. Dia kena ini, terus kebetulan saya ada apa namanya, ustadz lah ya. Akhirnya oh ini ada serangan gitu. Tapi memang benar. Terus kemudian orangnya nggak terima ininya Bu, Pak. Perempuannya? Orang tuanya ikut-ikutan. Orang tua perempuannya? Ya, terus neror saya, dia datang ke rumah ngancem-ngancem mau dibawa ke pengadilan. Mau di inilah. Jadi bagaimana saya waktu itu sudah pakai yang cawe-cawe itu Pak ya. Terus salaman tuh ya. Saya alat kelamin 9 kali, terus saya salaman udah. Saya takutnya dia nanti datang lagi karena dia ngancem saya akan datang lagi. Terus kira-kira apa yang saya harus lakukan? Buat Bapak dan Ibu, kalau nggak mau diancam, pakai celana dalam wajib dibalik. Sudah Pak. Kaos kutang dibalik wajib. Ya. Kalau tidur spraynya dibalik wajib. Sarung bantalnya dibalik. Bantal gulingnya dibalik. Gitu. Jadi nggak akan kena ancaman, nggak kena santet, nggak kena guna-guna, nggak kena hipnotis. Dia mau balik lagi itu bagaimana untuk supaya dia nggak balik lagi? Bapak cari sapu ijuk, sapu yang ujungnya ijuk. Ijuk ya. Nah kayunya taruh di bawah, ijuknya taruh di atas, ikat di pagar pintu rumah. Ya. Jadi pintu mau masuk, kalau memang Bapak nggak punya pagar. Misalkan rumahnya klaster, kan nggak ada pagar tuh. Nah, di ujung pohonnya aja. Oh gitu. Atau di pojok tiangnya. Ijuk ya Pak ya? Ijuk. Sapu ijuk. Ijuk tuh yang hitam itu Pak ya? Ya. Ya. Sapu ijuk kalau dipasangnya terbalik, ijuknya di atas, kayunya di bawah. Tidak ada maling masuk, tidak ada orang jahat masuk. Tapi kalau sapu lidi aren dibalik, bawahnya pakai gunting, dikasih peniti, tidak akan ada sihir yang masuk. Buktinya apa? Ciri-cirinya bedanya sapu ijuk sama sapu lidi aren. Sapu lidi aren Bapak beginiin, Ibu giniin nih, sapu lidi aren Bapak giniin, itu pasti kucing lari gak? Lari, karena kucing bisa ngelihat setan. Berarti yang megang sapu lidi adalah Setan. Pak Dwi, jadi kalau sapu ijuk dimainin sama kucing, kucing malah bercanda ya kan. Jadi kalau mau kita nggak mau kedatangan debt collector, kita nggak mau kedatangan orang yang nagih utang, tidak mau ditagih sama musuh kita datang. Caranya adalah sapu ijuk didiriin di depan. Tapi kalau kita nggak mau ada maling masuk, sapu lidinya taruh di belakang pintu rumah kita. Jadi pintu belakangnya ditaruh sapu ijuk. Bapak pergi berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak ada maling masuk ke rumah Bapak. Tapi kalau misalkan ada serangan goib, itukah santet,
teluh, guna-guna. Yang manjur adalah sapu lidi, aren. Ada lagi? Ini berlaku buat semua. Pak Dwi, itu ijuknya mamanya nggak nongol ya, tapi tetap dia di apa nggak, supaya nggak kelihatan orang lah. Di balik pagernya nggak apa-apa ya? Iya, di belakang pagar. Iya, nggak sampai kayak antena gitu loh. Enggak. Enggak, jadi di balik tuh. Kalau antena mah kontol. Jadi diikat. Ijuknya yang di atas, kayunya yang di bawah. Bukannya ijuknya di bawah. Dan itu permanen, Pak Haji. Kayunya di atas, bukan di balik. Iya. Iya. Ijuknya begini nih, ijuknya nih begini. Kayak jari lah ya, Pak Haji. Iya, ijuknya begini. Itu berlaku buat semua. itu pasang. Tidak ada rumah yang dipasang ijuk kedatangan debt collector. Kalaupun debt collector datang hanya di depan pintu, setelah itu dia balik lagi. Karena dia takut sama sapu ijuk. Itu lepas pasang apa pasang terus? Selamanya. Selamanya. Nanti kalau udah merasa aman, Baru ya. copot. Tapi buat apa? Mendingan selamanya aja. Iya. Selamanya. Jadi nanti kan diciri-ciri sama orang kalau nanti bertamu ke rumah bapak, dia lihat ada sapu ijuk. Wow, pasiennya RDAY. Pokoknya ciri-cirinya pasien RDAY pasti ketara dah. Ada sapu ijuk, ada aren, celana dalam dibalik, BH dibalik, gampang ngetarain pasien RDAY mah. Ya Bu ya, Pak. Betul. Pak Haji, pertanyaan kedua boleh ya? Tapi ini yang sudah ada. Kalau bangun jam 00, itu kan senyum dulu tuh. Terus kemudian mandi. Terus kemudian sholat, dan itu kan berarti melebihi jam 00. Iya. Sholatnya, nggak apa-apa ya? Boleh. Sampai toleransinya jam berapa? 1. Oke, baik. Terima kasih. Lebih sedikit. Boleh. Setengah 1 dah. Baik. Boleh. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berlaku buat semua. Nanti tinggal diambil aja intisarinya. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam. Saya Dewi dari Citayam. Namanya? Dewi Nurhayanti. Dewi Nurhayanti. Saya mau testimoni Pak Haji sama Boleh. mau nanya. Karamen, shoot kameramen. Testimoni. Yo. Saya waktu itu kan mau nanya Pak Haji ke sini, ternyata nggak sempat dijawab karena sudah ada yang wakilin Pak Haji yang kayak dia waktu itu kan, kalau nggak salah dia sedekah profesi yang ngurusin bebek. Bebek. Iya, saya dikasih tau dia. Orang Jawa Timur, Iya. laki-laki. Oke. Saya saya mau ngasih testimoni gini Pak Haji. Kemarin kan anak saya kan punya hutang sama Pak D-nya sama sepupu saya sekitar 25 juta. Terus karena anak saya nggak punya uang, kebetulan dia udah nikah di Makassar. Nah, otomatis itu kan sepupu saya nagihnya ke saya dong, ke Citayam. Saya kalut Pak Haji karena saya nggak pernah utang seumur hidup. Baru kali itu, walaupun tanggungan anak saya, akhirnya saya langsung ke Pak Haji sini. Ternyata belum ada jawaban dari Pak Haji karena waktu itu saya belum bertanya juga. Ada yang ngasih tahu. Saya praktekin Pak Haji. Sampai rumah, saya kempit itu fotonya sepupu saya. Dikempit di mana? Di memel. Di mimiu. M2K. Iya. M2K. M2K. Udah gitu, kira-kira ya selama 9 hari itu saya kempit terus katanya suruh sama Pak yang kemarin ngurusin bebek itu sandal ibu dibalik 9 hari, terus dibungkus buat foto dia itu, ditulis di situ fotonya, ditulis aja jangan nagih, sudah lunas, kamu jangan nagih lagi ya, jangan sampai nagih lagi, awas kamu kalau nagih, seancam gitu Pak Haji. Terus saya bungkus pakai celana dalam, terus dimasukin ke aqua, botol aqua, terus
masukin ke freezer, Pak Haji. Alhamdulillah sampai sekarang dia nggak lagi nagih. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Boleh gak nih bapak-bapak yang hadir di sini sewa M2K nya milik ibu? Boleh gak bapak-bapak sewa M2K-nya ibu? Punya masing-masing kali. Punya istrinya. Kedua, saya testimoninya Pak Haji. Kebetulan kemarin cucu saya kan lomba baca ngaji Al-Quran di sekolahan TK. Terus dia bilang gini, Umi, aku mau lomba biar supaya menang gimana ya Umi gitu. Bilangnya gitu cucu saya. Saya bilang, celana dalam kamu dibalik dek. Coba ditaruhin ke kepala terus baru pakai jilbab gitu. Dibalik. Terus iya deh, baca alhamdulillah 99 kali sampai dia langsung lomba. Alhamdulillah juara 1 Pak Haji. Wah, tepuk tangan luar biasa. Alhamdulillah dapat 250.000 sama pialanya, dia juara 1. Nah, kedua, saya pertanyaan Pak Haji, ada pertanyaan. Kebetulan mantu saya Gema yang di Makassar. Laki perempuan mantunya? Perempuan. Kebetulan dia kan anaknya baru 6 bulan habis lahiran. Itu dari umur 40 hari habis melahirkan sampai sekarang kok emen terus Pak Haji, nggak berhenti-berhenti. Cara gimana supaya berhenti? Gampang. Cari celana dalam lawan jenis dipakai sama dia, nanti mainnya berhenti. Oh, punya suaminya? Ya. Oke. Terus Celana dalam lawan jenis. walaupun dia KB pasang spiral pasang implan, pasang susuk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Celana dalam dibalik lawan jenis. Nanti mainnya langsung berhenti. Pak Haji satu lagi dong, saya belum pernah dikasih uang bibit. Pak Haji udah 6 kali kesini. Boleh, nanti dikasih uang bibit ya. Makasih Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, kasih uang bibit J. Kasih uang bibit. Yuk, Bapak pertanyaannya apa? Ibu apa pertanyaan? Bapak apa? Assalamualaikum, saya Anton dari Bogor. Ya. Saya mau testimoni. Boleh. Selama ini saya udah 75-an dia kan ada 75-an. Yang disuruh pagi bangun jam 00 ya kan. 75. Ambil mandi, sekupok. terus baca Quran 12 juz. Tapi terus terang saya baca Quran belum pandai. Ya. Jadi saya baca terjemahannya aja. Baca terjemahannya aja. 75-an. Alhamdulillah udah kira-kira 2 bulan. Itu ada kawan anak saya yang ngasih uang tanpa harus kembalikan, tanpa harus bayar cicilan, dan tanpa agunan. Itu sebesar 80 juta. Nah itu aja. Yo, tepuk tangan dong. Itu aja Pak Haji. Terima kasih. Jadi Bapak meraktekin ilmu RDAI apa tuh? Kameramen shoot. Bapak meraktekin ilmu RDAI apa tuh? Hajatnya terkabul. Bangun jam 00 Pak Haji. Apa? Bangun jam 00 mandi. Ya. Terus baca Quran. Cuman terus terang aja saya baca Quran belum pandai. Gak apa-apa. Jadi saya baca istilahnya terjemahannya aja. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, sampai berapa kali bolak-balik tuh. Tapi sekitar 2 bulan itulah. Ada uang kaget ujuk-ujuk datang aja. Tanpa agunan, tanpa cicilan, tanpa pengembalian. Gratis aja. Ya. Gratis. Ya. Alhamdulillah Pak Haji, itu aja. Terima kasih Pak Haji. Ya. Sip. Assalamualaikum. Tepuk tangan luar biasa. Kasih J uang bibit tuh J 75 ribuan J. Nanti tinggal nyentongin kayak Haji Marco bisa cair miliaran tiap hari harus. Ayo. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kelumpo. Saya Ibu Kelumpo. Lumpuh. Iya, yang kentang spiral Pak Ji. Ibu lumpuh. Iya. Ibu pengkrong nggak dibawa. Pengkrong kemana pengkrong? Kelumpo Pak Ji. Oh lumpuh. Iya. Yang kentang spiral. Apa? Kentang spiral Pak Ji. Kentang spiral. Iya. Saya mau ngucapin terima kasih ilmu Pak Haji kemarin nganjurin. Alhamdulillah Pak Haji kan katanya suruh pakai lilin. Kalau goyang ada di kamar belakang gitu. Nah itu
Coba Ibu cerita dulu, nih kan yang lain nih pendatang baru, dia belum dengar pertanyaan Ibu yang kemarin. Oh iya. Ibu cerita dulu dari awal nih, yang datang baru-baru semua. Iya Pak Haji. Saya kan tanya waktu almarhum suami saya belum meninggal, waktu sakit, rumah itu suruh dijual karena ada yang niat nggak bagus di rumah saya gitu. Ada yang ngasih tahu. Terus saya nanya Pak Haji, kata Pak Haji suruh nyalain lilin di kamar paling belakang. Kalau goyang itu ada yang jahat, tapi kalau nggak goyang, kalau lurus itu nggak ada gitu. Tapi waktu baru-baru nggak goyang, pas pertengahan goyang kenceng gitu. Nah terus yang ngasih tahu itu waktu itu kan datang lagi ke rumah saya, katanya mau diambil nggak setelah 40 hari almarhum suami saya. Kalau nggak diambil nanti takutnya bahaya gitu katanya. Terus anak saya yang gali yang ada barangnya itu, anak saya berdua yang digali itu di dalamnya ada jarum, ada mur sama tusuk gigi diikat pakai rambut, terus ada kain putih kayak kain iketan pocong gitu. Terima kasih. Terus kan katanya selang kata Pak Haji kalau nggak 3 hari sampai 9 hari itu yang niat bagus, yang niat jelek maksudnya ketahuan gitu. Tapi nggak nyampe 9 hari, 3 hari, hari Kamis ngambil, hari Sabtu meninggal. Wah, tepuk tangan dulu dong. Emang ada orang meninggal ditepuk tanganin? Nih tamunya aneh-aneh aja sih. Iya. Kalau ada orang meninggal kita ngucap alhamdulillah. Terus bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Terus Pak namanya Haji, juga aliran 3 nggak nyampe 3 hari itu kan saya ngikutin arahan Pak Haji, cawi-cawi terus dipel pakai rendeman celana dalam. Alhamdulillah tuh Pak Haji ada buktinya gitu. Cepet nggak nyampe 9 hari. Padahal Pak Haji nggak ke rumah ibu ya? Enggak. Cuman ngomong di sini doang kan? Iya. Udah manjur ya? Alhamdulillah. Apalagi kalau datang ya, lebih manjur banget. Terima kasih banget sama Pak Haji atas ilmunya, atas ini berlaku buat semuanya, berlaku buat semuanya. Iya. Jadi rasanya sekarang di rumah saya itu tadinya gersang terus tandus. Kalau masuk rumah tuh hawanya takut, kayak ada yang ngikutin aja gitu. Sekarang? Alhamdulillah, tenang. Saya juga berani di rumah sendiri. Setenang mana sama alat kelamin ibu? Sama tenangnya karena udah nggak ada yang nggak ada yang ganggu. Gitu, saya berterima kasih banget. Jadi alat kelamin ibu aman sekarang ya, nggak ada yang ganggu ya? Aman, udah almarhum. Karena suaminya udah meninggal kan? Iya. Kalau belum meninggal diganggu terus ya? Iya, terima kasih Pak Haji. Terus anak saya juga, anak yang umur 18 tahun sama yang umur 17 tahun. Tadinya kalau pulang kerja kan pada kerja Pak Haji, kalau pulang kerja pada dimasukin ke dana masing-masing. Sekarang pulang kerja nyetor full sama saya, alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Ya, yang tadinya masukin ke dana dapat 200 sehari, apa 300, apa 500 masukin ke dana semua. Sekarang mama ini buat keperluan mama. Gitu. Wow. Iya, kalau jadi udah nggak usah dimasukin ke dana lagi ya? Enggak, saya yang megang, jadinya dua-duanya anak saya yang megang uangnya. Gitu, atur aja Mas, atur sebisa mungkin gitu. Gitu. Terima kasih Pak Haji. Boleh. Terima kasih Sip. banget atas Kasih uang bibit Je buat manggil kayak Haji Marco Je, bisa manggil miliaran tiap hari Je. Kasih uang bibit Je. Tepuk tangan dong untuk Kentang Spiral. Namanya Ibu Kentang Spiral. Makanya mukanya kayak spiral. Pak Haji testimoni. Shoot Je.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya dapat uang kaget. Dapat uang? Kaget. Dari saya nggak kenal. Awalnya sih nongkrong bareng. Bos, taunya uang kaget kayak gimana bos? Waktu lo nerima kagetnya gimana? Bentuk muka sama badan lo kagetnya gimana? Awalnya, saya kan awalnya nih nongkrong bareng sama teman-teman. Di studio Mirror stand up, nongkrong bareng. Di studio stand up? Iya. Ketika itu, saya nggak dikenal nih. Saya masuk ke situ bayar 25.000 untuk bayar kopi. Entah kenapa gitu pas masuk ke depan itu mereka itu ngasih uang 1,5 juta tanpa dikenal, nggak dikenal sama sekali. Tapi bukan masalah di situ. Tapi sebelumnya juga saya sering membaca surat Al-Fatihah untuk Pak Haji Dwi. Sering kalau umpamanya habis sholat maghrib, isya, ba'da isya subuh, insya Allah gitu saya menyediakan waktunya untuk membaca suratul Fatihah. Apa? Suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah, Al-Fatihah. Wirid. Nah itu yang saya sering baca Bapak Haji Dwi Susanto anak Bin Suwondo. Nah itu sering saya baca tuh tiap hari. Alhamdulillah dengan izin Allah itu ketika waktu itu saya baca. Nah itu saya juga nggak tahu itu kenapa ada orang yang nggak pernah kenal, saya kenal sama sekali dapat uang 1,5 juta. Nah lo kagetnya gimana? Ekspresinya gimana kagetnya? Luar biasa, saya hampir kagetnya itu. Ini orang nggak kenal Pak Haji. Nggak teriak. Kenapa? Nggak teriak. Nggak riak. Teriak. Kayaknya lebih dari itu sih. Coba praktekin gimana ekspresinya. Bang, luar biasanya bang, abang kenal sama saya? Enggak. Tapi saya seneng kata dia. Seneng lihat abang itu modelnya kayak gini-gini gitu kan. Ekspresinya. Tapi semenjak itulah ya sampai sekarang berteman. Tadinya saya awal nggak kenal. Mungkin dari keberkahannya saya membaca suratul Fatihah buat guru-guru termasuk Pak Haji Dwi. Nah itu yang saya itu. Oh gue dijadiin guru sama lo? Alhamdulillah saya guru. Walaupun agak nyeleneh. Tapi alhamdulillah. Saya selalu sebut insya Allah Pak ya. Guru apa gue? Tahu nggak tahu saya juga. Gue maunya guru nenen. Mudah-mudahan itu salah satu lah. Tapi alhamdulillah Pak Haji itu aja karena saya setiap waktu, setiap hari itu membaca suratul Fatihah di antar guru-guru yang lain. Pak Haji itu salah satu guru saya. Alhamdulillah itu aja sih. Tapi dari sejak itulah saya kalau ada apa-apa, Haji Dwi sehat? Iya panggil ya, panggil. Insya Allah. Nanti kan gue jalannya ke Sandung-Sandung. Udah sekedar saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Je, kasih uang bibit Je. Biar kayak Haji Marco bisa manggil miliaran tiap hari Je. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya Nurita mau nanya dari Bekasi. Kan saya Namanya siapa? Nurita. Nita. Nurita. Lolita. Nurita. Oh iya. Lolos 50 tahun. Saya kan punya kakak satu bapak lain ibu. Saya punya kakak satu bapak lain ibu Pak Haji. satu bapak lain ibu. Tapi yang keluarga anak-anak dari sana pada nggak mau ngakuin Pak Haji. Gimana caranya baik sama saya gitu Pak Haji? Nggak mau ngakuin kamu sebagai saudara. Biar ngerangkul. Saudara kandungnya atau saudara sebapak. Emang kamu butuh diakuin? Enggak sih. Biar Bos, baik gitu Pak Haji. Bos, jangankan lo satu bapak satu ibu, satu bapak beda ibu. Ada yang satu ibu beda bapak. Ada yang satu bapak satu ibu. Nggak ngakuin. Jangankan kita nggak saudara kandung, kita temen. Tapi kalau kita duitnya banyak, kaya raya, kita dianggap saudara kandung. Betul gak Bu? Betul. Udah lo kaya aja dulu. Nanti kamu dianggap semuanya sama semua yang hadir di RDAY bahwa kamu adalah saudara kandungnya. Padahal lu bukan. Kayak Mbak Ratih nih. Mbak Ratih kan cair 400 miliar. Dia mau berangkatin anak yatim umroh 50. Nah, pendampingnya 200 laki, 200 perempuan.
Itu pendampingnya semua peluk Mbak Rati. Aduh Mbak Rati cantik ya, aduh Mbak Rati semua begitu. Pas saya bilang sama Mbak Rati, semua nganggap Mbak Rati saudara kandung. Coba bayang, karena Mbak Rati mau berangkatin umroh. Coba kalau Mbak Rati nggak berangkatin umroh, siapa tuh? Siapa tuh? Udah banyak kaya raya aja dulu Mbak. Paksain. Caranya apa sih Pak Haji? Baca Quran wajib. Orang yang baca Quran saldonya tidak pernah di bawah 10 miliar. Selalu di atas 10 miliar. Tapi baca Qurannya dari jam 00 sampai azan subuh. Coba mbaknya baca Quran dulu. Kok Pak Haji gitu? Ya kan saya lihat istri saya. Saya kalau pulang malam pasti istri saya lagi duduk baca Quran. Sampai pagi. Tapi yang cair kan lewat saya suaminya. Istri saya kebagian. Nah coba mbaknya baca Quran. Bisa gak? Nanti semua nganggap mbak saudara kandung. Jangankan orang yang waras, orang gila aja nganggap lo saudara kandung. Bisa? Iya, coba kamu lihat Mbak Rati deh kalau ke RDAY. Semua anak yatim meluk dia. Bunda, semua meluk dia habis. Kok gitu Pak Haji? Ya karena pada mau diberangkatin umroh. Atau kita datang ke rumahnya tamu RDAY yang suka ngasih bingkisan anak yatim yang bagus-bagus. Itu semua anak yatim ingat siapa yang ngasih ini. Disebut. Nah mbaknya coba harus kaya raya. Semuanya yang hadir di sini. Caranya apa? Baca Al-Quran. Harus. Pak Haji kan utang saya belum lunas. Nanti yang lunasin Haji Marco. Kita udah sepakat sama Haji Marco 460 miliar. Kita sisihin 60 miliar khusus untuk lunasin utang-utangnya bapak dan ibu. 60 miliar. Kita bagi siapa dulu yang kita mau lunasin. Tapi syaratnya baca Quran dulu dong. Dari jam 00 sampai subuh. Gak boleh sampai matahari terbit sampai subuh. Ini lebih saklek lagi. Karena kan kita bayarnya tunai. Bisa? Jadi ibu jangan takut. Baca Quran. Nanti pasti dianggap jadi saudara kandung. Oke? Tapi ibu kaya dulu. Iya dong. Kalau gak kaya gimana? Saya bu kemana-mana naik Velfire. Naik Velfire. Kemana-mana naik Alphard. Kemana-mana naik Rubicon. Kemana-mana naik Hammer. Itu selalu dapat parkirnya VVIP. Nggak pernah saya dapat parkir biasa. Coba saya ganti mobil Xenia. Parkirnya di belakang. Saya bilang di orangnya sama, cuman beda mobil doang. Iyalah. Besok saya pakai Hammer. Tuh disediain parkir. Coba ibu ke Plaza Indonesia. Berapa parkirnya kalau ke Plaza Indonesia? 250.000 yang di depan parkir doang. Apa ada mobil Xenia, Avanza? Nggak ada. Hah? Keberatan. 250. Coba ibu makan di La Moda. Restoran di Plaza Indonesia La Moda. Buduk aja ibu harus bayar bu. Mau minumnya harganya 25.000, 50.000 bayarnya nggak segitu. Saking restoran yang, nah ibu juga harus begitu. Bisa? Harus kaya. Nggak mau saya nggak kaya ya. Iya. Kita kemarin ngobrol di Grand Hyatt Hotel Plaza Indonesia. Enak banget bu. Kita ngambil di kamar yang VIP. Alhamdulillah tuh. Wajar kalau dia cair 30 triliun. Karena kita 2 kali privat ngobrolnya di situ. Nggak diganggu orang, makannya enak, santai. Ini kita privat yang 2 juta rombongan pengen cair 10 miliar. Mana mungkin. Udah ngobrolnya rombongan. Nanyanya banyak. Aduh, janganlah. VIP. Oke? Yuk, yang lain. Assalamualaikum adik. Ya. Saya Ujang Rahman dari Cianjur.
Dari Cianjur. Ya. Terus? Sehariannya jualan bakso. Apa? Jualan bakso. Jualan bakso. Ya. Lagi sepi Pak Haji tuh. Bahan bakunya yang buat dagang bakso dilangkain bisa gak? Daging gilingnya, mie-nya, bihunnya, kecapnya, semuanya dilangkahin. Saya belum pernah dengar tamu RDAY yang dagang makanan omsetnya di bawah 10 juta, belum pernah dengar. Nanti Bapak sambil ngucap alat kelamin laki-laki jual, tapi Bapak nggak boleh ngomong begini. Bapak mesti nyebutin nama alat kelaminnya ya. Nama alat kelaminnya tahu kan? Tahu. Oke, jangan disebut sekarang, bahaya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar, rame. Untung bersih satu hari 10 juta. Dagang apa aja? Pak Haji, kalau saya dagang suara boleh gak? Boleh. Misalkan Bapak penyanyi dengan mic bakso. Nah, Bapak sambil ngomong kalau mau tidur, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin gitu. Nanti terakhir Bapak, banyak semua orang undang saya untuk nyanyi gitu. Dapat uangnya maunya berapa sebut. Mau 10 juta. Mau 20 juta, rame, banyak yang order, banyak yang antri. Nyanyi juga bisa, dagang juga bisa. Pak Haji, aku kan pekerjaannya jual alat kelamin. Sama juga. Alat kelamin, aku jualannya alat kelamin Pak Haji. Ya udah sebut. Gitu. Pokoknya jualan apa aja deh. Bohong gak manjur. Nanti kalau udah laris alat kelaminnya, kasih fee ya ke Haji Marco ya. Pak Haji, ada lagunya buat tukang bakso. Oke, acting mulai. Saya jual bakso, mari sini saya mau jual. Saya jual bakso, mari sini cepat dan kemari. Selamat datang buat Bunda Mami itu. Mami Sari Jamu dari Pamarican. Wah, tepuk tangan dong. Sari Jamu Pamarican. Jauh dari kita impor langsung, build up sama kontainer. Coba ulangi lagi dong, Sari Jamu, nyanyi untuk Sari Jamu. Oke, untuk tukang bakso tercinta. Saya tukang bakso, mari sini, ayo pada beli. Saya tukang bakso, mari sini pada beli semua. 500.000 setiap hari untungnya, jangan lupa itu. Pastinya terkabul, saya si tukang bakso. Tepuk tangan dong. Oke. Sari Jamu hari ini lagi merdeka. Wow. Dia masuk ke ruang pencerahan dengan bebas. Wow. Tanpa ada pemeriksa. Biasanya kalau masuk dia deg-degan karena kan banyak itu PM-nya. Betul. Sekarang PM-nya udah nggak ada. Hah? Kan udah gue teropong alat kelaminnya Sari Jamu. Biasanya kan kalau datang ke sini kan rapet nih megar. Jadi Sari Jamu sekarang masuk ke ruang pencerahan dengan bebas, merdeka. Alhamdulillah. Karena PM-nya sudah tidak ada. Kau boleh aja. Ayo yang menanya. Ayo yang menanya. Abis. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam. Saya kemarin ninik yang minggu lalu yang privat. Nini? Ya. Nini yang dari Jakarta. Denmark? Jakarta Pak. Oh Jakarta. Iya. Nini Jakarta. Kemarin kan. Jakartanya di mana? Cawang. Oh ya. Sekarang mau nanya atau mau apa? Enggak, mau tanya.
Ya. Kan kemarin saya tanya Pak Haji soal yang orang kirim guna-guna ke warung ya. Apa? Kirim guna-guna ke warung itu udah saya Kirim guna-guna ke warung. guna-guna. Iya. Guna-guna. Iya. Santet. Iya. Ke warungnya siapa? Saya yang kemarin saya privat itu kan. Terus kata Pak Haji suruh pasang sapu lidi. Sapu lidi. Tadi udah saya pasang. Terus kan Sapu lidinya harus aren. sudah. Jangan sapu lidi dari pohon kelapa. Iya. Harus aren. Tapi itu ada efeknya ke adik saya kan. Ada efeknya ke adeknya. Maksudnya sebelum saya ke Pak Haji itu ada adik saya kan kayak orang gila, tiba-tiba nangis sendiri. Laki perempuan adeknya? Perempuan Pak Haji. Saya kemarin mau nanya, kayaknya nanyanya kebanyakan nggak enak. Mbaknya emang privat sedekah berapa kemarin? Kemarin cuma 2 juta yang saya bilang kepepet Pak. Gitu. Privat sedekah 2 juta. Iya, karena nggak punya uang lagi. Sekarang pertanyaannya apa? Adik saya biar bisa sembuh gitu, nggak tiba-tiba nangis, ngamuk gitu kan, kasihan. Mbaknya mesti cebok dulu alat kelamin mbaknya. Sudah sih Pak. Kasih minum dia selama 99 hari. Oh gitu ya? Ya. Iya Pak. Cebok alat kelamin mbaknya. Iya Pak. Air cebokannya buat masak pisang rebus. Siapa? Buat masak nasi. Siapa? Buat ngukus apa, lepet apa aja nanti dimakan buat dia selama 99 hari. Iya Pak. Paling cepat 9 hari. Mbak coba lihat deh naik ke atas. Yang disantet ada 11 orang di atas tuh. Di penginapan atas. Iya Pak. Udah nggak ada. Udah pulang semua dengan sembuh. Iya Pak. 11 orang. Sekarang yang tinggal ibu usianya 62 tahun. Suaminya usianya 75 tahun. Iya Pak. Sekarang lagi saya bikin program cair 10 miliar tiap bulan. Tapi wajib ML sehari 10 kali. Tapi nggak apa-apa nih udah nyoba 5 hari kok. Dan berhasil. Tapi kan ML-nya sehari 10 kali. Kan itu Pak. Jadi dia nggak boleh makan ke bawah, makannya diantar di atas. Kita lagi trial. Kalau memang ini cair 10 miliar, kita mau publikasikan. Jadi masyarakat tolong ML sehari 10 kali. Karena ini udah ada testimoninya. Pak Haji kan saya Suaminya 75 tahun, istrinya 62 tahun. Istrinya anaknya 10. Lahirnya normal semua, nggak ada yang sesar. Betul. Makanya ML-nya sehari 10 kali. Kalau ibu memang anaknya 3, ya ML-nya 3 kali sesuai dengan anaknya aja. Kalau ibu anaknya 17, ya sehari 17. Saya ngitungnya dari situ. Tapi kan udah alhamdulillah nih udah 5 hari. Lihat bohong dia nggak cair 10 miliar. Jangan nanya dari mana loh. Kan bicara cair 10 miliar. Iya nanti dari alat kelaminnya kan cair. Cair. Terakhir sama Pak Haji ya, Pak Haji minjem kekeran saya sama Pak Haji diceker. Suaminya udah gak bisa jalan, tapi jalannya merangkak. Tepuk tangan dulu dong. Tapi jangan takut bapak-bapak. Bapak harus bersyukur dengan kehadiran Ibu Sari dari Pamarican. Wow. Karena Bu Sari kesini bawa jamu kuat. Jadi Bu Sari itu adalah distributor nomor 1 di Indonesia yang masuk jamu kuat ke Ginting Island. Wah. Oh anti miskin. Anti miskin. Jadi nanti Bapak dan Ibu kita kasih jamunya gratis. Wow. Ya, cukup dibayar pakai pahala. Jadi Ibu nanti Bapak dikasih jamu gratis, ya. Apa? Paha. Pahala. Pahala. Jadi Bapak nanti harus mau ya, dapat jamu gratis ya. Wow. Apa? Bisa ngacengin panjangnya 6 meter. Wow. Gampang. Untuk ibu kita ada pejantan di bawah.
Ya, yang mau nanya lagi? Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Hasan dari Jakarta Selatan. Ya. Saya mau nanya Pak Haji. Saya baru pertama kali ke sini. Diajak sama teman saya ini. Saya mau tanya, saya sudah lama berkeluarga, sudah hampir 15 tahun, tapi masih belum dikaruniai anak, Pak Haji. Gampang. Buat bapak dan ibu yang nikah belum punya keturunan, obat RDAY cuman satu. Mandi air hujan. Jadi bapak sama ibu sama istri naik motor keliling komplek atau keliling kampung hujan-hujanan, kepalanya harus kena air hujan. Habis hujan-hujanan, bapak dan ibu langsung ML di sungai. Kalau gak ada sungai Pak Haji? Hah? Kalau gak ada sungai? Di selokan. Solokan. Pakai ilmu kodok. Kodok ngorek, kodok ngorek, Pinggir-pinggir sawah, teot teblung, teot teblung, teot teot teblung. Kodok ngorek, kodok ngorek, pinggir-pinggir sawah, teot teblung, teot teblung, teot teot teblung. Jadi bapak sambil ML nyanyi lagu kodok ngorek, kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Kalau ML di pinggir kali, kalau di pinggir got, pinggir got. Kalau bapak ML-nya di kamar, di kamar. Jadi kalau bapak habis hujan-hujanan langsung ML, tapi lagunya itu. Bohong nggak bunting Pak besok, positif. Ini ilmu yang udah dipraktekin sama ilmu RDAY. Ibu Sari Pamarican, testimoni anak mantunya nikah berapa tahun belum bunting, praktekin ilmu RDAY langsung bunting. Tepuk tangan dong untuk Bu Sari Pamarican. Kasih mic-nya bos, pinjemin mic-nya. Terima kasih, Maju Pak sini Haji. Bu Sari. Ayo Bu Sari Pamarican. Testimoni Sari Pamarican. Kita datangkan langsung dari Banjarsari Pamarican, Ciamis. Ayo. 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 Terima kasih Wajib. Oke, tatap wajahnya. Jangan tatap alat kelaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama RDAY dalam keadaan sehat, bahagia, kaya raya. Berkah dunia akhirat. Amin. Saya ada testimoni itu mengenai anak saya ya. Anak saya nomor 3 itu namanya David. Tahu namanya Pak Haji? Saya belum tahu. Kok udah tahu namanya? Kan gue lihat alat kelamin lo David. Anak saya nomor 3 itu David ya, 9 tahun setengah itu belum dikasih karunia anak ya, tapi ini langsung ngikutin ilmu RDAY. Kata Pak Haji katanya suruh mandi air hujan. Ngobrolnya waktu itu privatnya di bawah tuh. Di bawah. Di hanggar bawah. Dekat Di kantin. joglo. Katanya harus mandi air hujan. Terus dia praktekin mandi air pancuran. Kebetulan waktu itu kan rumahnya ini kan di Puri ya. Puri Araya sini nih. Menuju RDAY kan ada perumahan Puri Araya. Iya. Jadi baru di pagar doang belakang Pak Haji, jadi Ya. belum dibikin dapur. Jadinya mandi dengan senang banget pakai pancurannya gitu, pakai talang. Air talang. Padahal itu mandinya cuma 1 kali. Baru 1 kali doang karena kebetulan hujannya 1 kali doang gitu. Terusnya peceklik gitu loh. Nah, terusnya kata Pak Haji lagi katanya suruh banyak. Kalau Bapak nyari nggak hujan-hujan, kita yang hadir di sini siap ngencingin Bapak. Gantinya air hujan. Terusnya kata Pak Haji katanya ada tambahan lagi harus sering-sering kali check in. Walaupun ibaratnya harga murah pun nggak apa-apa, yang penting keluar. Nggak taunya dipraktekin itu kebanyakan check innya dibanding mandinya. Iya. Di sana di puncak gitu Iya. loh. Padahal ya 150 kalau lagi ada promo. Nggak boleh check in di rumah Pak. Iya. Bapak check in. Yang paling manjur check innya di mana sih Pak Haji? Langsung bunting.
di Hotel Mega Cipayung Puncak. Iya emang betul itu di situ emang. Hotel Mega Cipayung Puncak. Iya emang di situ. Siapa yang check in di Hotel Mega Cipayung Puncak yang memang nggak bunting, langsung bunting. Kok Pak Haji tahu? Karena Pak Haji naruh kucing di situ. Iya emang di situ. Hotel Mega Cipayung Puncak, murah kok. Cuman 250.000. Iya. Kalau lagi ada promo juga. Lagi promo juga. Kok Pak Haji tahu? Alhamdulillah jadi anaknya sekarang baru 1 tahun Pak Haji. Jadi pas 10 tahun lebih itu, nah sekarang baru punya anak. Sekarang jadi anaknya 1 tahun. Tapi luar biasa cerdasnya Pak Haji. Ya, karena bikinnya di Hotel Mega Cipayung Cerdas Puncak. banget. Jadi cerdas. Lagi belajar jalan aja harusnya ABC. Kalau ngitung kan kayak gini. Kalau belajar jalan A, B. Jadi tiap hari telepon sama saya Pak Haji. Katanya gitu. Jadi banyak sih dari ilmu-ilmu RDAY yang udah banyak yang terkabul. Alhamdulillah gitu ya. Saya itu juga mobil juga gratis. Alhamdulillah. Terus itu Puri Araya juga termasuknya gratis. Tinggal 3 perumahan. 3 perumahan. Gitu. Jadi buat Bapak dan Ibu yang mau ikut di grupnya RDAY, kita buka RDAY Sari Pamarican. Jadi Pak Bu Sari Pamarican ngajarin tamu pada terkabul. Anggotanya ada 549 orang di grupnya Sari Pamarican. Jadi Ibu nanti japri aja Bu Sari Pamarican, nanti dimasukin di grup diajarin. Yang nggak bunting harus bunting. Karena ilmunya spesialis bunting. Tapi saya nggak hamil-hamil Pak Haji. Iya, karena lakinya nggak ada. Apa? Oh iya. Jadi buat Bapak dan Ibu yang mau belajar, saudaranya, iparnya, sepupunya nikah 5 tahun, 6 tahun belum punya keturunan, Bapak dan Ibu bisa check in di Hotel Mega Cipayung Puncak. Itu hotel paling manjur di muka bumi. Oh Pak Haji promosi. Enggak, ngapain promosi. Ini kan contohnya Bu Sari. Iya emang. Harganya berapa Pak Haji kamarnya? 250.000. Jangan abal-abal. Loh, anak yatim setiap hari Sabtu malam Minggu ada di Hotel Mega Cipayung Puncak setiap minggu. Latihan nginep di hotel yang buat berangkat umroh. Nah Bapak dan Ibu sekalian aja nginep di sana. Sekalian ijab. Bohong nggak bunting. Saya kan udah 10 anaknya Pak Haji. Bikin yang ke-11. Ya jadi Bapak dan Ibu. Bapak tadi hujan-hujanan. Kalau memang malu cari pancuran. Di belakang kalau ada memang air hujan kena ketalang di pancuran kalau mau, kalau enggak hujan-hujanan naik motor. Hujan-hujanan, setelah itu ML. Nanti setelah hujan-hujanan paksain minimal sekali aja. Check in di Hotel Mega Cipayung Puncak Bogor. Hotel Mega Cipayung Puncak Bogor. Bohong nggak bunting. Pasti bunting. Nah nanti kalau saya mau ikut grup, nah nanti grupnya namanya Sari Pamarican. Di HP nomor mana HP-nya? 0859 7272 6688. Jadi Bu Sari Pamarican ini ngebina warga RDAY yang mau hajatnya minggu-minggu ini cair. Amin. Bulan ini harus cair. Nama grupnya Sari Kaya Raya. Namanya Sari Kaya Raya. Apa namanya? Sari. Ini siap kaya. Sari Siap Kaya. Nanti adminnya Bu Sari. HP-nya Bu Sari nomornya 0859 7272 6688. Ulangi lagi. 0859 7272 6688. Kalau yang siap kaya
Itu yang untuk belajar sedekah aja ya. Kalau yang 6688 untuk belajar sedekah dari mulai, ya sedekah sih memang harus dipaksain ya. Kalau yang untuk tanya, yang bertanya jadi nggak nimbrung di situ semua. Jadinya ada di Siap Kaya, yaitu untuk bertanya atau testimoni. Yang untuk belajar sedekah subuh dan Jumat Barokah di 0859 7272 6688. Kalau yang untuk bertanya di Sari Jamu Siap Kaya 081 31 89 09 257. 0859 untuk sedekah ya. 0859 7272 6688. Jadi di grup sedekah itu sebetulnya hanya untuk mengirimkan bukti sedekah aja. Jadi nanti sama saya diinput dikasihkan ke bagian admin untuk mempermudah admin biar nggak tumpuk. Berapa tuh anggotanya, Bu? 549. 549. Semuanya sedekah semua tuh di grupnya dia. Sedekah semua. Sekarang udah nggak ada yang komen. Tadinya waktu baru-baru Pak Haji tuh, aduh baru masukin, sampai saya soak. Gak apa-apa. Iya, tetapi terus secara perlahan saya ajarin lama-lama, dikit-dikit gitu loh Pak Haji. Satu-satu terkabul. Iya. Jadi Bu Sari kebetulan adminnya megang satu grup itu. Iya. Nah, Pak Haji, saya mau kaya raya bulan ini. Ya nanti kan diajarin digabung. Daripada Bapak japri saya kan belum tentu saya jawab ya. Karena kan sehari hampir 3.000 yang japri saya. Gimana yang jawabnya? Nah kita bagi subkon. Namanya Sari Pamarican subkon. Buat Bapak tadi yang pengen punya anak. Langsung japri sama Bu Sari. Bu Sari, ajarin dong cara ML yang terbaik. Lupa saya Pak Haji. Oh lupa? Lupa, oh, namanya aja gimana. Oh iya. Nanti diajarin sama Bapak nih. Bapak masih inget ya Pak? Ajarin Bu Sari ya. Jadi Bapak ngajarin Bu Sari aja ya. Jangan Bu Sari ngajarin Bapak ya. Oke, jadi intinya gini. Buat Bapak dan Ibu yang punya saudara, family, kakak kandung, bahkan anak kandung, kalau sampai hari ini belum hamil, obatnya cuma satu, mandi air hujan. Sama check-in. Sama check-in di Hotel Mega Cipayung Puncak. Jangan takut mahal. Karena harganya cuma 250.000. Pak Haji jangan-jangan di endorse sama hotel. Enggak lah. Kebetulan yang punya itu adalah tamunya RDAY dan hobinya dia sedekah. Itu aja. Kan kita lihat, lo bunting di mana? Hotel Mega Cipayung punya. Oh iya, gue pantesan naruh kucing di sana pada bunting. Oke? Tepuk tangan dong untuk Bu Sari Pamarican. Terima kasih. Ya. Makasih ya Bu, boleh impor dari Pamarican. Pamarican itu Ciamis. Banjar, baru nyampe dia. Ciamis tuh Banjar. Jadi ibunya di Banjar, tapi dia punya TikTok, punya YouTube. Bu Sari itu punya TikTok, punya YouTube. Jadi buat Bapak dan Ibu, boleh gak sih Pak Haji saya reupload YouTube-nya RDAY, di reupload, taruh di TikTok saya atau di YouTube saya. Boleh. Bu Sari tuh meraktekin. Alhamdulillah Bu Sari itu tidak bekerja Bu, Pak, nggak bekerja. Juga nggak dagang. Orang kan harusnya bekerja untuk makan sehari-hari. Bu Sari nggak. Cuman reupload aja YouTube-nya RDAY. Reupload aja YouTube-nya RDAY. Nah Bapak dan Ibu coba. Tapi mesti ada kata-kata RDAY, hashtag RDAY. Jadi kalau nanti ada orang nyari RDAY, YouTube-nya Bapak dan Ibu dibuka sama dia. Followernya, wow jangan tanya, bisa di atas 400.000 followernya. Pak Haji kalau follower 400.000 berapa sih penghasilannya dari YouTube? Minimal paling sepi 80 juta. Minimal paling sepi 80 juta. Nah coba Bapak dan Ibu, saya nggak setuju Bapak dan Ibu udah kerja.
Coba deh re-upload aja YouTube-nya RDAE. Re-upload. Tahu gak sih re-upload apa tuh? Re-upload apa tuh re-upload? Hah? Ah iya. Nanti dibikin di YouTube-nya Ibu. Nanti bikin di YouTube-nya Ibu. Yang mana sih Pak Haji biar penontonnya banyak? Yang testimoni aja. Ambil. Bohong Bu, nggak pada ada yang nonton. TikTok, Facebook. Nanti kan banyak yang japri Ibu. Misalkan Mbak Agnes, aku dari Banjarmasin. Gimana sih kalau mau ke RDAE? Nanti Mbak Agnes ngarahin. Oh iya, Bapak dan Ibu dari Banjarmasin ke sini, Bapak dan Ibu bisa naik kapal laut. Saya nggak punya uang Mbak Agnes. Bapak dan Ibu jadi bajak laut. Oke? Ya, yang mau nanya gantian, Ibu. Ayo, mana linknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Eis dari Purwakarta yang Jumat kemarin nanya Pak Haji. Alhamdulillah kemarin sama Pak Haji kan saya disuruh baca Al-Quran. Iya. Saya terus aja baca Al-Quran. Alhamdulillah dari BPN yang biasanya orang tersebut susah sekali dihubunginnya. Ya. Tiba-tiba menelpon Pak Haji. Pak katanya ini gimana ini, katanya mau bikin ini jadi nggak gantung terus. Ya Pak, ini kan saya lagi bikin surat dari, kan kata Pak Haji partai itu jangan diusir. Iya jangan. Nah, yang diusir, kalau diusir nanti kena sifat yang 18. Iya dong. Ya, terus saya kan baca Al-Quran terus, akhirnya dari Bandung minta dibikinkan surat contohnya seperti ini gitu. Nanti saya tanda tangan. Nah, dari BPN juga udah ada menghubungi Pak Haji. Tapi dari Bandung tanda tangannya tuh 2 orang itu belum. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya ingin saya sebutkan saja namanya ya Pak Haji. Iya dong. Pak Bambang dengan Pak Irsan itu secepatnya menandatangani surat tersebut dan dikasihkan ke BPN. Soalnya BPN minta surat ada surat. Gampang, nanti Ibu ijab. Nanti kan tahajud ada 100 anak yatim nih hari ini. Iya. Ibu ijab. Iya. Pak Bambang Anco. Iya. Nanti sebut namanya Bambang Anco. Pak Bambang Anco keluar dari persembunyiannya di Pabuaran. Ibu sebut aja tanda tangan. Nah kedua, nanti waktu Ibu salaman sama anak yatim, Ibu bilang hajat Bunda terkabul ya. Nanti Ibu cari pembersih WC, sedekah 100.000. Udah selesai. Oke? Alhamdulillah Pak Haji. Itu juga dengan saya baca Al-Quran terus saya bilang ke suami nih, ada lagi, Pak, coba baca Alhamdulillah 27.000 kata saya gitu. Dia 3 hari berturut-turut Pak Haji, dari hari saya pulang dari sini itu kan Jumat subuh ya. Terus hari Sabtunya Sabtu, Minggu, Senin dia membaca Alhamdulillah 27 sehari. Tiba-tiba kan dia lagi butuh uangnya Pak Haji. Tiba-tiba ada yang datang Pak Haji. Pak Haji kan katanya butuh uang ya. Iya, berapa? Saya mah cuma butuh 5 juta lah paling juga. Kalau butuh 5 juta gampang, ini saya kasih 6,5 juta katanya gitu Pak Haji, kasih 6,5 juta. Uangnya alhamdulillah itu tiba-tiba padahal ya Allah. Jadi baca alhamdulillah. Alhamdulillah 999 kali, minimal sehari 27 kali. Itu 27. Orang yang baca alhamdulillah sehari 27 kali, 999 kali, saldonya nggak pernah kosong. Amin. Udah dipraktekin sama tamu-tamu RDAE. Itu juga kan dapat 6,5 juta Pak Haji. Boleh. Alhamdulillah 3 hari. Ulangin lagi ya. Iya. Oke, sip, tepuk tangan dong. Terima Luar kasih, biasa. Pak Haji. Yuk, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ismet Pak Haji dari Bogor. Bulan lalu saya ke sini bersama istri saya untuk muazah dengan Bapak dan Pak Markom.
Ya alhamdulillah testimoni hari ini adalah saya tuh seumur-umur belum pernah hatam Al-Quran. Jadi hatam Al-Quran tuh bareng-bareng di masjid Pak. Jadi pada saat ini sudah baru 1 bulan sudah hatam Al-Quran Pak Haji. Alhamdulillah. Wah. Tuh, berarti ada manfaatnya juga dong ilmu RDAY. Alhamdulillah Pak Haji. Banyak sekali Pak Haji. Ada manfaatnya dong ilmu RDAY. Alhamdulillah. Walaupun kita ngomongnya ngaceng, nenen, itu kan buat hiburan doang ya kan. Intinya mah tetap harus katam. Jadi udah katam. Ya alhamdulillah udah hatam Pak Haji. Jadi baca sendiri aja. Ya. Biasanya sih di masjid aja bareng-bareng sama teman-teman. 4 orang, 6 orang gitu. Nah hanya yang ini Pak Haji, saya ya alhamdulillah saya masih lanjut dengan perjalanan saya untuk istiqomah selalu menjalankan untuk menginginkan target yang sesuai harapan yang awal itu bulan lalu tuh saya ingin pabrik saya kejual Pak Haji. Jadi pabrik ini masih belum ada. Jadi pertanyaannya apa sekarang? Yaitu pengen pabrik kejual dan juga tanah di Serang kejual juga gitu Pak Haji. Gampang Pak, sudah diajak ngomong Pak, tanahnya diajak ngomong, bangunannya diajak ngomong, atau tanahnya dikencingin, atau bangunannya dikencingin, nggak sampai 9 hari Pak. Yang penting Bapak praktekin. Kalau saya ngajarin di sini lama Pak, bisa sejam. Sekarang udah jam 11. Kecuali kalau Bapak privat, nah kita bisa ajarin leluasa sampai sejam, 2 jam. Ya, bukan nggak mau, tapi kan nanti yang lain nggak kebagian nanya. Iya betul. Ya, nanti diatur aja ya. Siap. Sip. Yo, Ibu banyak. Apa pertanyaannya? Bebas. Habis? Ayo mana? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sati dari Tangerang. Nama saya Sati. Iya, dari Tangerang. Baru pertama kali ke sini. Tahu RDAY dari mana? Saya lihat YouTube. Yang celana dibalik saya sudah praktekan. BH dibalik? Sudah. Oke. Sekarang juga udah dibalik. Sekarang dibalik. Sekarang pakai celana dalam nggak? Pakai. Oke. Terus yang saya mau bagaimana caranya supaya kan saya punya anak 1. Terus kalau dinasehatin tuh dia suka gimana? Kalau diajak ngobrol ya dinasehatin lah biar dia berbuat baik. Memang dia udah baik. Cuman suka ngebentak. Gimana caranya? Umur berapa? Umur 35. Oh, udah besar. Udah punya anak. Cuman kalau ini udah keras besar, kepalanya itu. Kalau besar itu mesti pakai air cebokan alat kelamin ibu dimasak buat masak nasi sambil ibu ngomong nurut, manut, katut, sayang, setia, tunduk, takluk sama saya. Kalau masih kecil, colek alat kelamin ibu, taruh di bibirnya tuh anak, nggak nakal, nggak ngejawab. Kalau buat cucu juga bisa begitu ya? Bisa Bu. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya cucu, nggak bawel, nggak cerewet, nggak nakal, nggak teriak-teriak, nggak lari-lari. Kalau dia lari-lari kakinya, colek alat kelamin ibu, taruh di kakinya, nggak lari-lari. Iya. Begitu. Iya, Kalau udah besar 35, ya mesti pakai air cebokan dimasak pisang rebus. Kak, mama masak pisang rebus enak loh. Ini pisangnya enak bener Kak. Nanti dia makan besok begitu sambil ibu ngomong pada saat ngerebus. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putri saya nama binti nurut, manut, katut, sayang, setia. Tiap bulan ngasih duit saya, tiap bulan perhatian ke saya, tiap bulan nengokin saya. Untuk perhatian dia perhatian Pak Haji. Uang apa enggak? Harus uang. Uang suka juga. Ya udah, uangnya semuanya dititipin ke mama, uangnya semua titipin di mama, gitu. Nanti kan dia berantem sama suaminya. Iya, alhamdulillah dia sih sebenarnya sayang, cuman ya suka ngebentaknya itu. Ya makanya ditaklukin pakai air cebokan, alat kelamin ibu daripada nanti dia masuk neraka. Iya.
Iya Pak, makasih. Kasihan kan? Ibunya Iya. di surga, anaknya di neraka. Janganlah. Iya, Pak. Taklukin pakai air cebokan. Kalau orang bilang, ini aliran sesat, masa bodoh. Yang penting hajat gue terkabul. Ya betul? Iya. Soalnya di luaran sana, kita dibully. Siapa yang mau lawan Bu dengan pembuktian? Iya. Buktinya Haji Marco kan gitu juga. Putrinya sekarang jadi pramugari. Sriwijaya, wow luar biasa. Iya makasih Pak Haji. Anaknya masuk IPB tanpa tes jalur undangan. Lawan Bu. Iya. Ya. Iya makasih. Mumpung alat kelamin Ibu masih pulen. Iya. Kalau udah perang nggak bisa Bu, mesti nambahin air yang banyak. Iya. Iya Pak. Hah, pulen iye. Bos, nanya bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan yang sama dari minggu kemarin. Alhamdulillah secara pribadi kami tidak merasa rugi bergabung dan mengikuti nasihat dari Bapak Haji gitu. Adapun kenapa nggak rugi? Pertama ibadah saya meningkat lah. Itu aja jujur Pak Haji. Biasanya nggak pernah sholat badiah qobliyah. Jarang. Sekarang? Alhamdulillah. Gitu. Ya Quran walaupun mungkin. Tepuk tangan dong. Bu, Pak. Jarang loh Pak di muka bumi, terutama di bumi Indonesia, orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, jarang. Tapi dengan kita populerin ilmu RDAY, kita wajibin sholat ba'diyah qobliyah. Sekarang kita lagi berantem dengan tim leasing. Kan saya bilang orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak dikerjain, pasti motornya cicilan, pasti mobilnya cicilan. Pasti rumahnya cicilan. Pasti istrinya pecicilan. Pecicilan. Tapi setelah dia sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, motornya pada lunas sendiri, mobilnya lunas, rumahnya lunas, istrinya sekarang nggak pecicilan. Akhirnya tim leasing kemarin pada datang ke RDAY, pada protes. Pak Haji bisa gak sih sholat ba'diyah qobliyahnya jangan diwajibin? Emang lu mau endorse gue berapa? Jadi paksain Bu. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya gak bolong tidak akan punya hutang. Kalaupun dia lagi hutang, hutangnya lunas sendiri tanpa kita harus bayar. Itu kan yang dimauin sama Bapak dan Ibu kan? Nah makanya sholat ba'diyah qobliyah paksain, wajib. Jangan 2 sebelum subuh, jangan duhur juga, asar juga, maghrib juga, isya juga. Kedua, orang yang sholat taubat dari maghrib sampai isya 18 kali salam, dompetnya nggak pernah kosong atau saldonya di bank nggak pernah kosong. Nah coba Bapak dan Ibu kalau dari maghrib sampai isya paksain sholat tobat. Berapa kali salam? 18 kali salam. Yang 50 dicicil ya. Kan semuanya 68 kali salam. Coba Pak praksin. Oh jadi Bapak sekarang sholat ba'diyah qobliyah udah dikerjain? Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi dong, kasih aplaus. Adapun masalah ngaji Al-Quran, baca Quran jam 00. Betul. Jangan habis subuh, jangan habis maghrib, nggak mau saya. Walaupun dalam satu malam itu bilang gitu tidak bisa selesai dalam 12 juz gitu. Dalam 1 bulan ini alhamdulillah udah 2 kali hatam Quran. Wow, tepuk tangan dong. Jarang-jarang bos, sebulan 2 kali khatam jarang-jarang. Namun, ada namun ya, gitu kan. Namun di mana namun? Bukan udah almarhum namun. Namun pelawak namun. Dari mulai namun lagi keluar Pak Haji beli gorengan. Namun dari mulai namun di balik celana yang 9 hari itu ya, gitu udah dilaksanakan. Sekarang celana dalam Bapak dibalik gak? Tidak pakai celana. Wow. Sungguh kejam.
Dua persoalannya Pak Haji yang ditanyakan. Kenapa nggak dipakai celana dalamnya? Pakai sih Pak Haji itu. Mana? Pak Haji. Dalamnya doang yang nggak ada. Ini nggak perlu dikeker nggak? Keker. Alat kelaminnya naik apa turun? Wah itu kayak kalelawar Pak Haji, gantungan Pak Haji. Lato-lato ya. Istilahnya Gus Idam. Sabitul. Permasalahannya dua, yaitu yang pertama jujur aja masalah hutang yang belum terselesaikan kepada dua orang. Yang kedua anak. Utangnya berapa? Sebenarnya mah untuk Pak Haji mah mungkin tidak besar lah. Di antara dua orang itu antara 60 juta lah ke lah ini Bang 70. Jabar. Amin. Ya gitu. Lo paksain bisa gak baca Quran 12 juz nih, ntar gue bawain pulang. Insya Allah bisa. Ya kerjain dulu ya. Kerjain. Sekitar 60 juta ke Bang Jabar. Ini 70. Ya 60. Masih ada lebih 10. Ke seseorang itu 30 lagi. Paksain 12 juz sehari. Insya Allah. Dari saya aja tunai. Anak yang duda lah sebenarnya duda tapi cerai. Duda. Udah pernah nikah lah gitu, punya anak satu. Pertanyaannya, ingin nikah lagi tapi dia tidak mau mencari temperamen. Perempuannya datang sendiri. Pengennya sih gitu. Nah ini banyak. Ibu yatim ini Pak. Ini bukan ibu yatim, ini biduanita. Amin. Artis. Yang jelas mohon. Artis Tempo dulu tahun 64 kalau nggak salah nih sekarang. Dia pada datang di depannya. Pak Haji, artis papan atas. Artis papan atas. Yeah. Mohon ada petunjuk dari Pak Haji supaya anak saya tidak temperamen terhadap orang tua. Jadi sasarannya sama mamahnya, sama bapaknya gitu. Pengen kawin. Bos, semua anak pasti temperamen sama orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada duit. Betul. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja pertanyaan. Ayo Bos, Ibu. Untuk uang bibit caranya gimana? Saya belum ngerti. Uang bibit nanti di plakban di alat kelamin nanti. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya kerja di Makau, majikan saya pelit. Kerja di Makau? Iya, majikan kerja di Makau. Jadi apa di Makau? Jaga anak-anak. Jaga? Anak-anak. Anak-anak. Iya. Terus? Majikan saya pelit, gimana biar nggak pelit itu aja. Banyak orang yang kerja di luar negeri ini sekarang lagi pada nonton nih. Di Saudi Arabia, di Dubai, di Jepang, di Hong Kong, di Turki. Banyak. Kita mungkin ada kali di atas 1000 orang nih. Tamu RDA yang di luar negeri. Kerja di majikannya. Sekarang majikannya takluk sama dia. Apa caranya? Dia cebok alat kelaminnya, air cebokannya buat ngukus sayuran. Nggak bisa Pak, orang kameranya penuh di dapur ada di mana-mana ada, nggak bisa. Di kamar mandi emang ada kamera? Ya ada, tapi kalau bawa air keluar kan curiga di kamera bisa lihat. Bu, ini kan teorinya. Ibu meraktekin, kan saya nggak tahu sikonnya. Ibu sendiri yang meraktekin. Kalau saya nggak bisa lihat. Kenapa nggak bisa lihat? Kan kita nggak di lokasi kejadian, nggak di TPK, TKP. Nah jadi ibu aja, apakah alat kelamin ibu dicopot dulu, ataukah alat kelamin ibu diprematurin dulu, ataukah alat kelamin ibu diimpus dulu? Itu semua ibu yang meraktekin dan rata-rata saya udah dinobatkan jadi pahlawan TKW. Kenapa? Karena rata-rata TKW di luar negeri itu semua majikannya takluk, tunduk, sayang, setia. Bahkan dia mau pulang ke Indonesia, dia dibawain tiket pulang pergi. Padahal kan dia udah dapat dari sananya masih disangonin. Makanya kemarin banyak TKW yang datang, ya Haji Marco, ini saksinya Haji Marco. Kemarin dari Malaysia. Dari Malaysia kemarin
Dia ngucapin terima kasih Pak Haji. Majikan saya yang tadinya galak sekarang jadi takluk sama saya. Kalau ibu tadi bilang, salah satunya ibu tadi kan bela diri gini. Di mana-mana banyak kamera Pak Haji. Ya ibu gimana caranya? Gak mungkin kan kamera melantai. Ada gak kamera melantai? Gak ada. Makanya ibu bikin air cebokannya melantai. Gimana caranya? Nanti diajarin sama bapak yang di paling depan. Pokoknya ibu pakai ilmu kearifan lokalnya Indonesia untuk di luar negeri. Sambil ibu ngomongnya jangan lupa, gaji saya dinaikin double, gaji saya dinaikin double. Nih, nih staf saya pada denger gak? Pak, gimana kalau yang rendeman itu aja, rendeman CD terus buat ngepel itu aja kan bisa. Tapi yang manjur adalah bukan celana dalamnya, tapi langsung sumbernya. Alat kelaminnya ibu sumbernya. Oke, ibu atur sendiri ya. Iya ya. Harus bisa dan pasti bisa, nggak ada yang enggak. Ya, makasih. Buktinya Pak. apa Bu? Rendeman alat kelaminnya Haji Marco disiramin ke pohon anggrek, anggreknya tidak layu-layu. Saya pikir Makanya mati. kalau buat ibu yang mukanya layu, pesan sama Haji Marco. Saya lihat ibu-ibu mukanya layu semuanya. Saya nggak mau layu. Pesan buru-buru sama Haji Marco. Jadi Haji Marco kemarin testimoni sama saya, Pak Haji bener loh, saya rendam alat kelamin saya, terus saya semprotin di pohon anggrek. Itu harusnya udah layu tapi nggak layu. Betul, nah, buat bapak dan ibu, penggemar anggrek, penggemar tanaman bunga mawar, yang di rumahnya miara mawar banyak, miara melati banyak. Kalau pengen tumbuh subur, nggak usah beli pupuk. Kenapa? Karena pabrik pupuk tidak endorse saya. Pakai punya sendiri aja. Yuk, bapak-bapak pertanyaannya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Langsung ke pertanyaan Pak Haji. Jadi Ayo. Pak Haji, Mana? Tetangga itu tidak mau jual rumahnya lama sekali. Saya itu pengen beli rumah sebelah itu Pak Haji. Itu gimana Pak Haji? Gampang Pak, fotonya bapak colek alat kelamin bapak, tempelin di fotonya. Jadi milik saya minggu ini. Jadi milik saya minggu ini. Jadi milik saya minggu ini. Nanti jadi milik. Rumah saya sebelah. Kemarin Haji Marco kan datang acara ulang tahun cucu saya. Betul. Itu sebelah belum jadi milik. 1000 meter belum jadi milik. Di perumahan elit. Tanya aja Marco. Betul. Sekarang saya mau ajak Haji Marco, besok saya suruh ke rumah itu. Sekarang udah ditempatin anak yatim, sekarang ngaji tiap hari. Kok bisa Pak Haji? Colek. Ntar pemilik rumah nonton. Gara-gara lu sih nanya jadi gue keceplosan. Enggak jadi. Kasih Pak Haji, masih Pak Haji. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Imas dari Cianjur. Namanya? Imas. Imas. Iya. Dari dulu saya udah lama mengikuti Pak Haji sama Pak Haji Marco. Pak Haji Marco saya suka ngikut-ngikuti, itu banyak sekali yang saya praktekkan. Alhamdulillah ada yang berhasil gitu. Yang saya ingin pertanyakan itu Pak Haji masalah tes itu dulu Pak Haji? Bebas tengkurap dulu boleh, nungging boleh. Pokoknya ibu enak aja dah, gue mah ngikut aja dah. Namanya guru, patuh sama murid. Ini buat semua juga. Saya meraktekin itu Pak Haji, yang kan dulu saya waktu jual di pasar, kan kata ada orang bilang ke saya, katanya ada yang guna-guna, ada yang ngirim itu ini. Ibu nggak mungkin kena guna-guna. Orang paling goblok guna-guna ibu. Cantik enggak. Tinggi enggak.
putih enggak, mancung enggak, hitam iye, jelek iye. Tuh nggak ada, lu nggak ada kriteria untuk disantet bos. Orang paling merugi nyantet lo, lu tuh cocoknya jadi tumbal. Tapi nggak apa-apa. Ada orang Lampung saya bully, orang Lampung, Iya, iya. Ada orang Lampung saya bully, orang Lampung saya bully. Dia privat yang ke-11 cair 5 miliar. Amin. Ya, kalau ibu minimal cair dah 500.000. Kan utangnya banyak Pak Haji sekarang. Ya nanti Haji Marco yang lunasin. Tadinya kan saya kesini ikut teman saya, udah lama ikutin mau kesini nggak ada teman, nggak tahu ya pas jalannya pas tadi pagi-pagi kemarin Lukman sore. mana nomor HP-nya ntar kalau sebutin. Minta nomor HP-nya Lukman yang jadi Bapak dan Ibu. Kita bikin grup RDAY Linglung. Jadi namanya RDAY Linglung. Bapak dan Ibu yang punya utang gak lunas-lunas, japri di grup RDAY Linglung. Berapa utangnya nanti semuanya dilunasin sama Haji Marco Linglung. Tanya nomor HP-nya Om Lukman nanti buat disebutin nomor HP-nya Lukman. Saya kan gak bawa kertasnya. Om Lukman berapa nomor HP-nya? 0858 berapa gitu. Ya, ayo Bu. Testi dulu apa itu dulu Pak Haji? Kan tadi saya bilang nunggih juga Bu. Bebas. Khusus buat grup malampir bebas. Ayo dah. Pas tiap gak tahu apa halus itu apa tiap malam Selasa sama malam Jumat itu saya tuh suka sakit kepala. Nah, pas saya lihat di YouTube Pak Haji, katanya kata Pak Haji Marco apa dipakai celana dalam dibalik. Iya. Sama itu dibalik. Sesudah saya mereka itu sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah kerasa sakit kepala lagi Pak Haji. Udah enggak? Enggak. Alhamdulillah. Coba lihat alat kelaminnya. Lonjong apa oval? Bulat. Hah? Bulat. Ini yang bulat-bulat bolong tengahnya. Ini yang mau saya tanyakan sekarang ini Pak Haji. Kan saya bisnis Pak Haji jualan di pasar. Jualan apa? Baju, tas sama konter HP dulu. Pas saya lagi naik daun beberapa tahun bisa beli rumah ngambil mobil, rumah dari bank semua. Dari bank itu ngambil, alhamdulillah udah lunas. Pertanyaannya, sesudah itu Pak Haji, tiba-tiba saya sudah naik usaha, tiba-tiba anak saya sakit dan terus sampai meninggal kemarin udah 2 tahun, sakitnya kanker darah, leukemia. Ya, sampai meninggal udah habis uang segala macam habis, tapi anak nggak sembuh. Malah mati. Meninggal dunia. Mati apa meninggal dunia? Meninggal dunia. Sekarang itu dari dosa saya atau apa Pak Haji, hutang sekarang ke bank belum kelunasin, belum kebayar, terusan bisnis juga sekarang toko banyak yang dijual, sekarang tinggal Jadi gini Bu, hutang harus dibayar. Kalau hutang nggak dibayar, yang nanggung adalah anak. Makanya kita bikin grup RDAY Linglung untuk lunasin utangnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu paksain masuk grup RDAY Linglung. Kalau bisa lunas sendiri alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, udah buru-buru kita lunasin. Saya mau Bapak dan Ibu sebelum meninggal, sebelum mati, hutang harus dilunasin. Karena kalau hutang nggak dilunasin, Bapak dan Ibu tidak akan masuk surga. 2, Bapak dan Ibu siksa kubur. 3, dosa yang punya utang, Bapak dan Ibu yang nanggung. Pahalanya Bapak dan Ibu pindah ke pemilik duit. Jadi yang punya duit nambah pahalanya Bapak dan Ibu. Dosanya yang punya duit pindah ke ibu dan bapak. Makanya saya mau Bapak dan Ibu sebelum mati harus hutangnya lunas.
Gimana caranya? Kita harus yang lunasin. Harus. Gimana caranya? Syaratnya apa? Hanya 2. Baca Quran. 2. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Saya yang lunasin hutangnya Bapak dan Ibu. Kita bikin grup namanya grup RDAY Linglung. Kalau Bapak dan Ibu, saya nggak bisa baca Quran, ya udah jangan masuk grup RDAY Linglung. Saya nggak pernah sedekah subuh, ya udah jangan masuk. Ngapain? Kita maunya yang sedekah subuhnya nggak bolong, dan saya maunya yang baca Quran. Jadi Bapak dan Ibu, kalau utangnya kita nggak lunas, nanti yang nanggung adalah anak. Kalau anak nggak punya, yang nanggung adalah orang tua kandung kita. Masa orang tua kita, kasihan lah, udah ngelahirin, masa nanggung utang kita. Nah, daripada yang nanggung bapaknya kita, ibu kita, kenapa nggak yang lunasin Haji Marco? Mumpung Haji Marco cair 460 miliar. Dia hibahin yang 60 miliar buat lunasin hutang di RDAY Linglung. Jadi nanti Haji Marco nyebutin nomor HP-nya, Bapak dan Ibu catat, buru-buru masuk dah RDAY Linglung. Syaratnya 2. 1 apa? Baca Al-Qur'an jam berapa? Jam 00 sampai subuh. Bukan matahari terbit ya, karena kita lebih saklek lagi. 2 apa? Sedekah subuh nggak boleh bolong. Boleh alat kelaminnya ibu bolong, tapi sedekah subuh nggak boleh. Nah, kedua itu. Ya, ketiga. Kalau kita yang utangin perlu ditagih nggak? Nggak boleh. Orang yang nagih utang nanti pahala kita pindah ke yang utang. Jangan dong. Jadi utang jangan ditagih. Justru kesempatan kita, kalau dia tidak bayar, kita masuk surganya Allah. Dia masuk neraka jahanam. Di dunianya dia belangsak alias nyungsep. Di akhirat dia masuk neraka jahanam. Ciri-cirinya apa sih Pak Haji kalau di dunianya nyungsep? Suaminya jadi rebutan wanita. Wow, serem nggak? Wow. Enggak lah, enak tahu. Wow. Serem dari mana? Suaminya jadi rebutan wanita. Serem nggak? Jadi pencerahannya gimana Pak Haji buat saya kan niat saya, utangnya lunasin, nanti anaknya dihidupin lagi. niatnya saya kesini tuh ingin ikhtiar biar secepatnya bisa melunasi hutang riba saya. Baca Quran dong. Udah baca Quran belum lo? Pak Haji udah sering terus. Mana baca Qurannya? Saat qobliyah ba'diyah saya sudah beberapa bulan udah saya laksanain gitu Pak Haji. Ya udah baca Quran dulu ya. Baca Quran bisa? Oke. Cuma kemarin itu saya lihat waktu itu pingin apa yang centong dari Pak Marco itu masih ada nggak Pak Haji? Centong? Yang dulu. Yang privat, kalau privat dikasih centong yang udah 200 tahun yang suka Haji Marco manggil duit 1 miliar cair. Ya, itu. Paksain dong. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita umumin bahwa kita acara rutin setiap Kamis malam Jumat salawatan bersama anak-anak yatim, 500 anak yatim. Walaupun nggak 500 keluar masuk karena banyak yang haji keluar. Saya mau Bapak dan Ibu setiap Kamis wajib datang kalau memang dekat RDAY. Karena kita bisa salawatan bersama anak yatim. Ya. 2. Abis acara salawatan kita langsung naik ke sini. Maunya saya, Bapak dan Ibu, kan kita ada YouTube-nya RDAY tuh. RDAY Official Haji Dwi Susanto. Nah, Ibu ikutin terus biar nanti kalau kita ada acara apa kan ada ijab bersama anak yatim, tahajud. Langsung ada yang ngasih kode ting ting. Misalkan bangunin sholat tahajud. Ting ting. Itu diapain tuh YouTube-nya tuh? Saya juga agak blow on tuh. Subscribe.
Nah, Bapak dan Ibu yang hadir di sini atau yang nonton udah subscribe belum? Udah. Iya, biar nanti kita nggak halo mau live. Aduh, kalau ada waktu, kalau nggak ada. Nah, biar YouTube yang ngabarin aja. Ting. Oh iya, ijab bersama anak yatim jam 00. Ting. Oh, tahajud bersama anak yatim. Ting. Sedekah subuh. Ting gitu. Biar kita kompaknya bareng, Bu. Minimal kita bisa umroh bareng. Umroh gratis bareng. Haji gratis bareng. Kita nanti ngumpul di surga bareng. Saya maunya gitu, ya. Enak gak sih Pak Haji kalau ngumpul di surga bareng? Aduh, enak banget Pak. Kita kongko-kongko di surga. Kita ingat masa lalu. Oh iya, dulu kamu yang itu ya. Yang apa namanya? Yang kejepit di odong-odong ya. Oh iya, kok Bapak ingat? Iya kan Ibu yang jepit. Oh iya. Terus kita nanti nyanyi di kolam renang Toyo Lembah Hijau. Oke? Jadi sepakat hari Kamis kita bikin acara salawatan bersama 500 anak yatim. Yang memang gak bisa datang, ngikutin di YouTube. Bareng-bareng kita live. Nah, ngikut bareng live. Makanya Bapak dan Ibu mesti pencet apa biar itu scrap gitu. Kok Pak Haji nggak bisa ngomong? Iya, maklum SD Impres. Zaman gue SD nggak ada scrapan, adanya scrap. Cara ngancurin kertas tuh pakai scrap, mesin scrap. Jadi pencet scrap, bisa gak? Nih yang hadir udah pencet scrap belum? Oke, biar nanti kalau kita tahajud dikabarin, kalau kita ada acara apa dikabarin. 2, paksain hari Jumat malam Sabtu kita ikut acara jurit malam. Hampir 100% tamu-tamu yang acara ikut jurit malam hajatnya terkabul. Acara jam berapa Pak Haji? Habis jam 19.30 sampai jam 21.00. Di mana? Di bawah. Hari Sabtu naik odong-odong bersama anak yatim. Boleh yang jadi relawan jadi badut, boleh jadi apa aja boleh. Hari Minggu kita ijab kabul di kolam renang Toyo. Tanya jawab. Gratis lah. Kan saya masuk gak punya uang Pak Haji. Kan bayarnya juga gratis. Kan saya gak punya ongkos dari RD ke sana. Kan naik odong-odong gratis. Jadi semuanya gratis. Kan makannya lapar. Kan gratis. Kan saya gak bisa berenang. Nanti digendong sama bapak-bapak. Jadi ibu jangan takut. Yang gak bisa berenang, ibu udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala 2 pelampung. 2 pelampung. Ada di mana pelampungnya ibu-ibu? Di nenen. Jadi nggak akan tenggelam. Ya, jadi berenang aja nggak usah tenggelam. Jadi bapak dan ibu berenang. Bapak jagain ibu yatim yang berenang. Ibu jagain anak yatim. Jadi kita bagi tugas. Bapak jagain ibu yatim di kolam renang. Bapak, ibu jagain ibu yatim yang kecil-kecil pada lari-lari, ibu pegang. Jangan lari-lari sayang, jangan lari-lari. Sayang, jangan lari-lari. Karena kalau sayang lari-lari, ibu yatim juga pada lari. Akhirnya bapak yatim lah, bapak-bapak pada lari. Akhirnya kita berenang. Gak mau. Jadi tugas bapak apa di kolam renang? Jagain ibu yatim. Tolong bapak perhatiin ya, ibu yatim tuh hobinya naik perosotan. Bapak jangan boleh ya. Bilang sama ibu, Bu jangan naik perosotan. Nggak boleh, ibu di sini aja berdua sama saya. Ya, di bawah pohon kelapa, nanti kan kejatuhan pohon. Oke, jadi nanti Haji Marco yang nyebutin nih nomor HP-nya nih. Bapak dan ibu saya mau yang hadir di sini. Dan yang nonton YouTube. Semuanya masuk grup RDAY Linglung. Kirim nomor rekeningnya biar nanti kita yang lunasin hutangnya. Syaratnya cuma 2. Baca Quran sama sedekah subuh nggak boleh? Bolong. Bisa? Ayo Haji Marco sebutin. Grup Linglung, RDAY Linglung. Buat sahabat-sahabat semuanya yang ingin masuk grup Linglung,
silahkan hubungin Bapak kita yaitu Bapak Lukman di nomor 08 58 14 69 89 68. Ulangi lagi. Saya ulangi lagi untuk bapak-bapak yang ibu-ibu yang ingin mengikuti gabung di grup Linglung RDAY, hubungi Bapak Lukman di 08 58 14 69 89 68. Bisa? Ulangi lagi Pak, nggak usah? Nggak usah ya? Ulangi lagi sekali lagi yuk. Oke, buat sahabat semuanya, saya ulangi nomornya Pak Lukman di RDAY sebagai admin di 08 58 sorry 14 69 89 68. Oke. Buat sekali lagi buat Bapak dan Ibu, obat ampuh semua penyakit ada di alat kelamin wanita. Apapun sakitnya ada di obatnya, ada di alat kelamin wanita. Jadi Bapak dan Ibu tolong perhatiin, yang punya pasangan alhamdulillah, yang nggak punya pasangan boleh sewa. Ya. Jadi apapun sakitnya. Kalau Bapak dan Ibu batuk, nih kan ada yang batuk, obatnya adalah celana dalam wanita. Jadi kalau yang wanita yang batuk ya celana dalam kita sendiri dikalungin di leher. Kalau Bapak yang batuk ya minjem dah alat celana dalamnya wanita dikalungin di Bapak. Itu nggak sampai 30 menit. Apalagi habis dikalungin Bapak langsung Bapak gantungin di tiang, itu langsung 30 menit. 30 menit. Batuk, pilek, apa aja obatnya cuman itu. Pokoknya alat kelamin ibu. Nah kalau memang alat kelamin ibu udah dicoba semua penyakit manjur, saya mohon izin, ibu bikin neon box, taruh di alat kelamin ibu. Pengobatan gratis. Oke? Siap, kita sabdain. Satu hajat, satu ijab, satu doa. Ayo. Bapak dan Ibu, nama bin, hajatnya satu. Biar sepakat, cair bulan ini 10 miliar. Amin. Satu aja hajatnya ya. Jangan bilang kontrakannya laku. Jangan utang lunas. Udah, cair bulan ini 10 miliar. Yuk. Acting mulai. Adam Badukun sedang kedatangan pasiennya dari mana-mana, terutama untuk bapak-bapak ya dan ibu-ibu yang datang malam ini, penonton TikTok, snack video, YouTube dan lain-lain. Konon katanya pasti hajatnya terkabul 10 miliar. Dengan komat kamit badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasen disembur. Ber. Kobul 10 miliar detik ini, malam ini, jam ini, hari ini, tanggal ini, minggu ini, bulan ini, semuanya hajatnya 10 miliar terkabul. 2 kali lagi, harus lebih sakral. Nama bin, nama binti, hajatnya 1. Cair bulan ini 10 miliar. Lebih sakral. Acting mulai. Adam Badukun sedang kedatangan pasiennya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang datang malam ini khususnya. Dan juga para sahabat-sahabat semuanya, RDAY yang di YouTube, TikTok, snack video maupun di lain-lainnya, pasti hajatnya terkabul 10 miliar. Konon katanya pasti hajat datang 10 miliar. Dengan komat kamit badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasen disembur. Ber.
Kabul. Pas saya terkabul. Malam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini terkabul 10 miliar. Sekali lagi, harus lebih sakral lagi. Nama binti hajat cair 10 miliar bulan ini. Tunai. Acting mulai. Adam Barukun sedang kedatangan pasiennya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang malam ini khususnya, dan juga para sahabat semua yang ada di TikTok, Snap Video, YouTube, yang lainnya pasti hajat terkabul. Pasti kabul di semuanya, kabul. Konon katanya hajatnya 10 miliar hari ini terkabul. Dengan komat kamit badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasen disembur. Kabul. Terkabul 10 miliar. Detik ini, menit ini, jam ini, malam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, hajatnya semua terkabul. Amin Allah, amin. Semangat bos-bos semuanya, yakinnya semua hajat kita Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin. Buat Bapak dan Ibu yang privat, kita mulainya setiap hari dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Yang privat dari jam 1 siang sampai jam 5 ada di bawah. Live gak sih Pak Haji? Kalau privat nggak live, kita nggak live. Kita live-nya ya ini acara tanya jawab aja. Jadi yang privat kita nggak live. Jadi acaranya dari jam 1. Jangan Bapak dan Ibu privat datangnya kemalaman. Lebih baik kalau kemalaman besok aja. Karena kita habis Isya udah waktunya besok jurit malam. Kalau udah habis Isya kita acara tanya jawab gratis. Jadi Bapak dan Ibu jangan sedih. Pak Haji, saya dari Purwokerto. Saya gak punya uang. Kan nanti bisa acara tanya jawab nih gratis. Tapi kan saya gak mau makan. Nah kan nanti ada sotomi di sana. Ya kan? Jadi Bapak dan Ibu nanti jangan pulang habis tahajud, sotomi gratis. Ya, makan dulu ngambil berkahnya ya. Alhamdulillah. Ambil berkahnya. Ngambil berkahnya. Karena kita ngambil berkahnya aja, berkah. Oke, sampai ketemu lagi besok malam. Tempatnya di bawah. Nanti Bapak dan Ibu jangan sawer anak yatim. Jangan sampai tamu RDAY yang nyawer hajatnya nggak terkabul sampai hari ini. Coba Bapak dan Ibu lihat. Saya maunya Bapak dan Ibu sedekahnya kita kumpulin aja. Kan ada tuh ustadznya yang nyatet. Namanya Wildan, Dadan sama Sopian. Nanti dicatat, nanti kita bagi rata. Daripada ibu-ibu nyawer yang gak kebagian nanti dia jelekin. Mana aku gak kebagian. Nah jangan. Udah ibu punya uang berapa? 200.000 kumpulin. 100 nanti kita bagi rata. Ya, jadi jangan disawer. Kasihan nanti ada yang jatuh. Ada yang gak kebagian. Nanti dia ngomong yang pagi gak kebagian. Udah kita bagi rata. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam abis Isya acara tanya jawab setelah acara jurit malam. Tidak ada salaman, boleh ke bawah persiapan tahajud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada salaman, langsung turun.